Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentang budaya. Pada kajian geografi dibahas tentang bentang lahan atau landscape. Bentang lahan adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk dari interaksi antara elemen bentuk lahan dan aktivitas manusia atau bentang budaya. Di Indonesia kita memiliki beragam bentang lahan, mulai dari pantai berpasir hingga tebing karang yang dramatis. Adapun bentuk lahan terdiri dari bentuk lahan asal proses vulkanik, marin, eolin, fluvial, solusional, denudasional, glasial, struktural, organik, antropogenik. Terkecuali bentuk lahan asal proses glasial, kesemua bentuk lahan ini dapat ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Baron merupakan objek wisata bentang lahan marin yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Kemadang. Pantai Baron adalah salah satu bentuk lahan asal proses marin yang dimana pada lokasi yang sama terdapat juga jejak asal proses solusional atau pelarutan. Pantai Baron memiliki ekosistem pantai berpasir yang dikelilingi oleh perbukitan kars dan merupakan pantai yang menjorok ke teluk. Di sebelah barat pantai terdapat muara bawah tanah yang memiliki dua jenis air, yaitu air asin dan air tawar. Air asin ini berasal dari laut, namun air tawarnya berasal dari sungai bawah tanah di sebelah barat pantai Baron yang mengalir langsung ke laut. Dari hasil observasi kami, terdapat dua kegiatan ekonomi utama di Pantai Baron, yaitu perikanan dan pariwisata. Pada sektor pariwisata di Pantai Baron menyediakan jasa sewa perahu dan banyaknya warung di sekitar Pantai Baron yang menjual makanan ringan serta olahan dari nelayan, menjadi potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar Pantai Baron. Selain itu, fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap dan membadai, seperti lahan parkir yang luas, musola, toilet, dan area camping. Pada sektor perikanan, Pantai Baron juga merupakan dermaga bagi para nelayan tradisional. Di sepanjang pantai bisa dilihat banyak terdapat kapal-kapal nelayan yang berlabuh. Di pantai ini juga terdapat sebuah tempat pelelangan ikan yang menampung hasil tangkapan para nelayan. Pantai Depok dikenal dengan pasirnya yang unik berwarna hitam, yang merupakan hasil dari erosi material vulkanik dari Gunung Merapi yang terbawa arus sungai menuju pantai. Kedekatan dengan gunung berapi ini turut mempengaruhi komposisi geologis pasir dan batuan di kawasan pantai. Pantai ini juga mengalami proses abrasi, yaitu pengikisan yang terjadi karena gelombang dan arus laut yang kuat di Pantai Depok mempengaruhi proses geologis seperti erosi dan sedimentasi, serta membentuk karakteristik garis pantai yang dinamis. Dinamika ini menciptakan garis pantai yang selalu berubah, menunjukkan interaksi yang konstan antara laut dan daratan. Pantai Depok merupakan tempat yang ideal bagi para nelayan untuk mencari nafkah. Interaksi manusia dengan laut nampak dalam aktivitas berlayar, memancing, dan menjaring ikan. Tradisi memancing turun-temurun dilestarikan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal dan identitas masyarakat pesisir. Salah satu objek menarik di lokasi ini adalah pemanfaatan biota laut berupa ikan yang menjadi sajian wisata kuliner. Hal ini menjadi potensi ekonomi yang besar bagi warga sekitar Pantai Depok. Pantai Parangkusumo. Pembentukan Pantai Parangkusumo merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor geologis, aktivitas vulkanik, erosi sungai, transportasi laut, angin, dan waktu. Fenomena yang paling menjadi perhatian adalah terdapatnya peristiwa geologi modern yang sangat langka berupa gumuk pasir pada wilayah ini. Aktivitas manusia yang utama di kawasan Parangkusumo adalah kegiatan spiritual berupa ziarah di petilasan Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Kidul, yang konon merupakan dua buah batu yang dipercaya sebagai bekas tempat perjanjian antara kedua tokoh spiritual Jawa tersebut. Kedua batu tersebut oleh penduduk setempat dinamai sebagai Watu Gilang, merupakan singkapan lava vulkanik batuan penyusun perbukitan di belakangnya. Keberadaan Watu Gilang yang kemudian dilestarikan dalam bentuk kompleks Cepuri Parangkusumo. Interaksi manusia dengan legenda ini terwujud dalam berbagai tradisi dan ritual yang dilakukan di pantai, seperti larangan berenang di area tertentu dan penghormatan kepada Ratu Pantai Selatan. Pantai Parantritis memiliki bentang alam yang khas, yaitu berupa gumuk pasir
yang sangat luas akibat dari proses eolin atau tenaga angin. Dataran pantai Parantritis di bagian timur dibatasi oleh gawir vertikal, sedangkan di utara dibatasi oleh perbukitan terjal. Aliran Kali Opak dan Kali Progo membawa pasir dari Gunung Merapi di utara ke Segara Kidul atau Lautan Hindia. Dinamika air di dasar laut mendistribusi sebagian pasir ke arah timur. Kemudian angin yang bertiup relatif konstan dari tenggara ke barat laut menerbangkan pasir ke dataran pantai, membentuk gumuk-gumuk pasir. Pantai Parantritis menjadi tempat penting bagi berbagai tradisi dan ritual keagamaan. Upacara adat dan doa bersama sering dilakukan di pantai ini, menunjukkan peran pentingnya dalam kehidupan spiritual masyarakat setempat. Interaksi manusia dengan pantai ini memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada sektor ekonomi Pantai Parantritis menawarkan jasa penyewaan ATV, payung, terpal, dan lain-lain. Berikut beberapa cara pengelolaan berkelanjutan pada pantai. 1. Perlindungan ekosistem, yaitu upaya regulasi dan pariwisata ramah lingkungan diperlukan untuk melindungi keanekaragaman hayati di Pantai Baron dan Pantai Depok dari tekanan aktivitas manusia. 2. Manajemen abrasi dan erosi, yaitu pembangunan infrastruktur seperti pemecah gelombang dan vegetasi pantai di Pantai Depok dan Parantritis penting untuk mengatasi erosi dan menjaga garis pantai. 3. Pelestarian budaya, yaitu menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi spiritual dan modernisasi di Pantai Parangkusumo dan Parantritis untuk memperkuat identitas budaya dan menarik wisatawan. Dari pembahasan kita mengenai bentuk lahan asal proses marin, Pantai Baron, Depok, Parangkusumo, dan Parantritis di Yogyakarta tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga memiliki keunikan geologis dan berperan penting dalam ekonomi lokal melalui pariwisata, perikanan, dan aktivitas budaya serta spiritual.